Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para sepuh bini sepuh, alimul ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, ustazah, hadirin jamaah sekalian, wabil khusus akhi fillah, guru kita bersama Ustadz Zainal selaku ketua DKM Mushola Al Hidayah, juga seluruh pengurus dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, muliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat duduk kembali di majelis ilmu di mushola yang penuh keberkahan insyaallah, dan faham semua yang disampaikan. Tapi yang paling penting dan paling mendasar untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Daripada itu adalah kita memasukkan ke dalam pikiran dan hati kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa yang berlangsung, ya, sesuatu yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlangsung di pikiran dan hati kita itu semua akan dalam pengajian seperti ini, Bapak Ibu, berbeda-beda, ya, macam-macam, beda-beda tergantung kondisi, ya, kondisi kita saat mengaji. Ada yang mungkin sedang ada problem, sedang ada masalah, atau mungkin sedang terlalu capek, letih, mengantuk dan lain sebagainya. Maka apa yang kita fahami, apa yang kita hafalkan dari pengajian-pengajian seperti ini mungkin berbeda, mungkin tidak 100% seperti itu, atau mungkin pembahasannya kebetulan jauh dari permasalahan kita saat ini, maka kita kurang kurang mendapatkan alasan untuk lebih memperhatikan, ya. Nanti kalau pembahasannya pas misalkan sama kebutuhan kita, baru itu lebih cepat masuk. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya dari kegiatan rutinitas pengajian ini adalah kita, ya, membaca, kita mendengarkan, kita mempelajari sesuatu yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilainya luar biasa, ya. Kan kalau di luar pengajian kan kita membahas, membaca, mendengar, melihat apa yang kita anggap penting, kan gitu. Masalahnya yang kita anggap penting itu seringnya duniawi, gitu ya. Misalkan yang kita hitung, apa sih yang kita hitung? Penghasilan, kan? Iya. Apa yang kita kejar, apa yang kita bicarakan, kita diskusikan setiap hari adalah sesuatu yang kita anggap penting. Nah, sering sekali yang kita anggap penting itu ternyata tidak benar-benar penting bagi Allah dan Rasulullah. Nah, dengan mengaji itu kita memastikan bahwasannya paling tidak kita menyempatkan waktu untuk mengkaji, untuk mempelajari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengkaji hal tersebut. Dan itu nanti insya Allah, ya, pasti akan mendatangkan keberkahan, ya, kebaikan bagi kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah pembahasan fikih dan kita sudah masuk bab waris dan wasiat. Alhamdulillah, sudah 3 tahun lebih kita mengkaji kitab fikih, kitab takrib, mulai dari kitab toharoh, bersuci, sampai kemudian sholat, ibadah-ibadah lain, sampai muamalah. Nah, kita ini udah setengah kitab lah bisa dibilang, S1 lah. Udah sarjana gitu kan. Udah 3 tahun lebih kan, 4 tahun
tinggal wisuda. Masya Allah, kita sudah sampai bab wasiat dan warisan. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengapa kajian tentang warisan ini penting, wasiat ini penting? Karena salah satu daripada tujuan diturunkannya agama adalah untuk menjaga harta. Jadi ada 5 hal yang dijaga dalam Islam, ya, yang itu pokok tujuan daripada syariat Islam itu sendiri. Salah satunya adalah al-hifzu 'alal mal, menjaga harta. Jadi bagaimana kemudian setiap orang itu mendapatkan haknya dari harta yang memang berhak dia miliki, dan seseorang tidak merasa berhak atas harta orang lain sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mengambil harta tersebut. Karena kalau tidak jelas harta itu punya siapa dan tidak jelas semua pihak merasa berhak atas harta tertentu, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi bentrok, cekcok. Kenapa? Karena semua merasa berhak, ya, semua merasa berhak. Nah, kalau sehari-hari, ya, sehari-hari kita bekerja, kita dapat gaji, kita dapat upah, kita meminjam, kita meminjami, kita menjual, kita membeli, ya, agaknya itu lebih jelas kepemilikannya. Tapi kalau sudah berbicara harta orang yang meninggal, nah udah, pertanyaannya punya siapa, kan gitu. Kalau orang meninggalkan harta, pertanyaannya ini harta tersebut. Nah, harta itu punya siapa? Punya yang meninggal tanpa panduan waris, ilmu waris. Iya, tapi kan yang sudah meninggal tidak bisa mentasarufkannya, tidak bisa membelanjakannya, tidak bisa menjaganya, memilikinya. Dalam Islam yang memang sudah diatur, maka harus ada yang memiliki harta tersebut. Pertanyaannya, siapa yang kemudian memiliki? Terjadi adalah keributan, karena pasti semua pihak merasa berhak. Biasanya dimulai dari merasa paling dekat dengan almarhum. Harusnya saya yang dapat banyak, kan saya yang menemani almarhum di hari-hari terakhir. Saya berkorban banyak. Saudara yang lain bilang, iya kamu berkorban banyak nungguin almarhum, tapi kan di rumah saya. Yang lain bilang, iya emang di rumah kamu, tapi kan yang ngirimin bulanan saya. Nah, udah, akhirnya masing-masing merasa dekat dengan almarhum, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keributan. Atau kemudian ada yang mengalah, ya sudahlah saya nggak usah, ya sudahlah begini-begini. Apa yang terjadi? Ada orang yang tidak berhak malah mendapatkan, ya, yang berhak malah tidak mendapatkan. Dan apakah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti? Akan diminta, Bapak Ibu sekalian, karena kita mau menggunakan harta orang lain. Maka tentang wasiat ini, tentang wasiat dan waris ini, faraid ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagian-bagiannya. Siapa yang mendapatkan, berapa mendapatkan. Itu sudah detail, ya, ditetapkan dalam Al-Qur'an, juga dijelaskan dalam hadis. Tapi memang ilmu waris ini dikatakan sebagai ilmu yang pertama-tama akan diangkat di akhir zaman. Maksudnya apa diangkat? Ilmunya mah ada, cuman penerapannya sudah mulai jarang. Karena banyak sekali kemudian yang membagi-bagi harta warisan almarhum itu dengan
cara-cara di luar Islam. Apakah cara adat, apakah ya udahlah bareng-bareng aja sama rata, ada juga yang begitu. Misalkan 5 saudara, jadi ya sama rata ya, ya udah rata gitu aja. Padahal yang setuju cuma 4, yang satu lah bagaimana lagi, yang lain udah setuju katanya. Akhirnya mau nggak mau, dan seterusnya. Nah maka hal-hal seperti ini ya perlu kita kaji. Paling tidak kita ada referensi. Oh ternyata dalam Islam ada hitungannya, ya, ada kajiannya. Seperti itu. Nanti kita bahas pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa ta'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Kitabul faraidi wal wasaya, kitab tentang faraid dan wasaya. Faraid itu jamak dari faridah. Faridah itu bentuk satunya faridah, bentuk duanya faridhatani, faridhataini. Bentuk jamak atau bentuk banyaknya faraid, ya, jamak taksir, sigat muntahal jumu. Apa itu faridah? Yang kemudian jamaknya adalah faraid. Faridah adalah kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban memberikan harta tertentu kepada orang tertentu dari harta si mayit atau almarhum. Jadi setelah mayit meninggal, ya, setelah almarhum meninggal, maka hartanya itu wajib diberikan kepada orang tertentu dengan kadar tertentu. Kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkannya. Jadi Allah sudah menentukan kalau ada orang meninggal, suaminya yang dapat siapa? Pertama yang dapat siapa saja. Setelah ketahuan masing-masing dapat berapa, maka gitu. Yang dapat siapa saja, terus mendapatkan apa saja. Nah, itu diatur. Wal wasaya, wasaya itu jamak dari wasiyah. Wasiat, ya. Wasiat adalah pesan, ya, dari almarhum sebelum meninggal tentang penyaluran hartanya untuk diberikan kepada orang tertentu, ya, orang tertentu. Nah, kemudian setelah wafat maka wasiat itu harus dijalankan. Nah, itu ada ketentuannya juga, ya, tidak bisa semuanya. Misalkan saya punya uang, katakanlah uang warisan, saya meninggal terus meninggalkan harta waris 100 juta. Kemudian sebelum meninggal saya bilang saya punya anak 2 misalkan, terus saya bilang seluruh harta saya untuk anak saya yang pertama. Oh, nggak boleh seperti itu. Jadi wasiat tidak kemudian bisa serta-merta begitu. Ada ketentuannya juga, ada batas maksimalnya juga. Ya, berapa persen dari harta yang ditinggalkan yang boleh diwasiatkan untuk diberikan kepada orang tertentu. Sisanya harus dibagi sesuai ketentuan. Seperti itu. Nah, itu kita bahas pelan-pelannya. Wal warithuna minar rijali asyaratun, yang mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki ada 10, ya. Yang mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki ada 10. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tadi sudah kita pelajari apa itu faraid, apa itu waris, apa itu wasiat. Sekarang siapakah orang yang mendapatkan warisan harta almarhum dari kalangan laki-laki? Ada 10, asyaratun. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki, ya. Yang kedua wabnul ibni wa insafala, anak laki-laki dari anak laki-laki. Maksudnya apa? Cucu laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki wa insafala, dan terus ke bawah, cucu, cicit, apalagi bawahnya itu,
Oh gitu ya. Wal ab, bapak, ya, bapak. Wal jad, bapaknya bapak, berarti kakek. Wa in ala, dan terus ke atas, maksudnya bapak, kakek, apalagi buyut, apalagi banyak itu istilahnya kalau di bahasa daerah, ada namanya masing-masing, mereka atas. Oh, berarti banyak banget dong yang dapat gitu ya. Bapaknya dapat, kakeknya dapat, buyutnya dapat, anaknya dapat, cucunya dapat. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini 10 ini umum, tapi tidak kemudian semuanya dapat. Ada nanti siapa menghalangi siapa. Nanti ada pembahasannya khusus. Semisal kalau anak ada, cucu tidak dapat. Kalau anaknya tidak ada, baru cucu dah dapat. Nah gitu maksudnya. Kalau tidak ada bapak, kakeknya ada, kakek dapat. Tapi kalau bapaknya ada, berarti kakek tidak ada dapat. Nah, seperti itu. Jadi ada siapa menghalangi siapa, laki-laki dulu ini. Al-akh, saudara, kan itu. Jadi ini kita sebutkan umumnya dulu, ya. Saudara ini saudara laki-laki seibu sebapak. Kemudian wal akh, saudara laki-laki atau saudara laki-laki seibu laki. Kok laki-laki mulu? Ya karena memang ini lagi membahas atau saudara laki-laki sebapak. 10 laki-laki yang mendapatkan semuanya. Kemudian wabnul akh, waris. Nanti ada yang perempuan juga, gitu ya. Ya laki. Anaknya saudara, berarti apa tuh? Ponakan ya. Nah, ponakan. Nah ini sama. Ponakan dapat kalau saudara udah nggak ada. Iya. Kalau saudara ada, ya ponakan nggak dapat. Kan gitu. Wa in tarakha, ya, walaupun semakin melebar menjauh. Maksudnya apa? Kan saudara, atau anaknya saudara, atau cucunya saudara, atau cicitnya saudara, kan gitu. Ya. Wal am, paman. Paman itu berarti apa? Kakaknya bapak atau adiknya bapak, ya. Kakak laki-lakinya bapak atau adik adik laki-lakinya bapak, itu paman. Pak D gitu ya. Pak Le, Pak D gitu ya. Kalau bedanya Pak D sama Pak Le apa? Kalau Pak itu kakak. Oh iya. Kalau Pak Le adiknya apa? Lain bahasa ini. Sarwakene, iya, bahasa barat itu. Ada uwa, ada amang ya. Kalau uwa kakaknya bapak. Aduh, jadi kajian bahasa ini. Makanya begitulah ya. Paman. Kemudian wabnul am, anaknya paman, berarti sepupu. Kalau keponakan itu anaknya saudara, kalau anaknya paman sepupu. Nah ya sepupu. Wabnul am, wa intaba ada, walaupun semakin jauh. Maksudnya apa? Paman, anaknya paman, cucunya paman, cicitnya paman, dan seterusnya. Wa zauj, suami. Wal maulal mu'tiqu, tuan yang memerdekakan. Nah ini konteksnya adalah dalam masa yang masih ada perbudakan. Sekarang udah nggak ada Pak, dan tidak boleh diadakan lagi, haram hukumnya. Dulu ketika Islam turun, kondisi masyarakat masih ada perbudakan dan itu sangat masif.
sangat banyak. Islam tidak setuju itu, Islam menentang itu. Tapi kalau serta-merta dihilangkan, chaos yang terjadi. Maka harus perubahan itu bertahap. Maka dalam Islam dirangsang masyarakat itu untuk membebaskan budaknya, memerdekakan budaknya. Dimulai dari keutamaan yang sangat besar memerdekakan budak, sampai kemudian dibuat kafaroh dari pelanggaran tertentu itu membebaskan budak. Seperti siapa yang berhubungan di siang hari Ramadan, maka hukumannya apa? Itqu raqabah, memerdekakan budak. Kemudian Nabi contohkan juga, kemudian Nabi himbau sahabat-sahabatnya yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan sahabat-sahabat Nabi yang masih jadi budak, yaitu Bilal bin Rabah dibebaskan, dan seterusnya, bertahap sampai kemudian perbudakan hilang. Tapi kan ada rentan waktu di mana perbudakan itu masih ada. Maka ini butuh hukum, ya. Maka ini butuh hukum. Nah, Islam menjelaskan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita salah kesimpulan ya. Oh, di Islam ada hukum tentang perbudakan, berarti Islam proper budakan. Wah, ngawur. Enggak. Islam ada hukum tentang perbudakan, ya, mengatur tentang budak bukan karena pro budak, tapi bukan karena pro perbudakan, tapi memang ada rentan waktu, ya, di mana Islam butuh proses untuk menghilang perbudakan itu, maka di rentan waktu itu butuh hukum. Jadi kalau mau lihat bagaimana mulianya Islam tentang perbudakan, silahkan bandingkan antara bagaimana Islam mengatur tentang hukum perbudakan, bandingkan dengan bagaimana pihak lain memperlakukan budak pada masa yang sama. Kalau Islam mengatur budak sebagai manusia, ada hukumnya, ada haknya, ada kewajibannya, ya. Kalau di pihak lain, nauzubillahi min zalik, nggak ada harganya pisan, udah kayak binatang, betul kayak binatang, ya. Maka Islam mengatur itu. Salah satunya ini, wal maulal mu'tiku, salah satu orang yang mendapatkan warisan, ya, adalah seorang tuan laki-laki yang memerdekakan budaknya. Jadi misalkan ada seorang tuan laki-laki punya budak, budaknya dia merdekakan, kemudian budaknya bekerja, berbisnis, ya, kaya, kan gitu misalkan. Kemudian budaknya mati, meninggal, kan dia meninggalkan harta. Dicek, ternyata bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, saudaranya udah nggak ada, saudara bapak, saudara ibunya udah nggak ada, udah habis semua, dia hidup sebatang kara. Ternyata dia punya tuan yang dulu memerdekakannya, maka yang mendapatkan warisan adalah tuannya yang dulu memerdekakannya. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah 10 golongan laki-laki yang mendapatkan waris. Jadi tetangga dapat nggak nih, Pak? Tetangga enggak ya? Dapat apa itu sudah ditentukan. Baik. Tangga, teman kerja gitu, teman ngopi. Sekali lagi bahwa yang 10 ini dapat ya? Enggak ya? Saya kadang tiap malam ngopi, tidak serta-merta dapat semua ya Bapak Ibu, ya. Tapi ini secara umum dulu, nanti baru ditentukan siapa menghalangi siapa, kan gitu. Dan juga nanti ditentukan siapa dulu yang didahulukan dan seterusnya. Kemudian wal warisatu minan nisa isab'un, yang mendapatkan warisan dari kalangan perempuan ada 7. Yang pertama al bintu, anak perempuan. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan dah dapat. Al bintu, anak perempuan. Wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ibu. Wal jaddatu,
nenek, ya, berarti ibunya ibu ya, al-jaddad. Wal ukhtu, saudari perempuan, baik seibu sebapak maupun seibu maupun sebapak. Wazaujatu, istri, berarti suami istri dah dapat. Kalau suaminya meninggal, istrinya dapat. Istrinya meninggal, suaminya dapat. Wal maulatul mu'tiqatu, ini sama. Kalau istilahnya tuan, kalau untuk laki-laki tuan, kalau untuk perempuan apa, nyonya ya. Iya. Jadi ada seorang perempuan, dia memiliki budak, kemudian dia merdekakan budak tersebut. Budak itu menjadi kaya, budak itu meninggal, ternyata tidak ada keluarganya yang masih hidup. Maka perempuan tadi, ya, nyonyanya tadi yang dulu memerdekakannya mendapatkan warisan. Itu tujuh dari golongan perempuan, 7 golongan dari perempuan yang mendapatkan warisan. Anak perempuan, al-bintu, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibni, wal ibu, wal jaddatu, kakek, wal jaddatu, nenek ya, wal ukhtu, saudari perempuan, baik sebapak seibu, sebapak atau seibu, wazaujatu, istri, wal maulatul mu'tiqatu, ya, nyonya yang kemudian memerdekakan budak, seorang perempuan yang memerdekakan budaknya. Baik. Jadi secara umum ada berapa kelompok laki-laki yang mendapatkan waris? Ada 10. Ada berapa kelompok perempuan yang mendapatkan waris? Ada 7. Kemudian wa man la yasqutu bihalin khamsatun, dan siapa-siapa yang tidak jatuh dengan keadaan apapun ada 5. Maksudnya ada 5 orang yang tidak batal, ya, yang tidak jatuh haknya. Jadi dengan kondisi apapun, dengan satu kondisi apapun. Maksudnya 5 orang ini tidak ditutupi dengan orang yang lain. Kita kan sudah dibahas di awal ya, yang 10 ini ada yang saling menutupi, ada yang bisa ketutup, gitu. Nah yang 5 ini nggak bisa ketutup nih. Nah, siapa itu? Az-zaujani, suami istri, suami istri. Jadi kalau suami meninggal, istri dapat. Istri meninggal, suami dapat. Ya. Wal abawani, orang tua, bapak ibu. Seorang anak meninggal, bapak dapat, ibu dapat. Wa waladus sulbi, dan anak sulbi. Apa itu anak sulbi? Ay waladul mubashir wa huwal ibnu wal bintu. Maksudnya adalah anak langsung, laki-laki dan perempuan, bukan anak angkat. Bukan anak angkat, tapi anak angkatnya yang dekat. Bukan soal deket-deketan nih, Pak. Ya, bukan soal deket-deketan. Nanti silahkan kalau almarhum mau memberikan sesuatu kepada seseorang yang dekat dengan dia di akhir hayatnya, padahal dia bukan ahli waris, silahkan berwasiat. Nah itu, nanti ada wasiat, itu boleh. Dia emang bukan anak saya, tapi udah saya angkat anak sejak lama, dan sampai akhir hayat saya, di umur saya yang mau nutup ini, kayaknya dia yang paling sering jaga saya. Nanti untuk terima kasih, tulis wasiat, kalau saya meninggal ini untuk dia. Nah, wasiat itu nanti ditunaikan, diberikan kepada yang bersangkutan, ya, merupakan bentuk penghargaan, terima kasih, rasa syukur almarhum kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Tapi itu pun ada batasannya, tidak boleh semuanya, ya kan gitu.
Jadi masing-masing sudah ada porsinya sendiri-sendiri, haknya sendiri, sudah ada regulasinya sendiri. Tapi kalau almarhum tidak berwasiat, ya sudah, kita jangan menuntut. Kalau kita memang bukan yang berhak mendapat warisan, ya jangan menuntut. Ya, seperti itu. Jadi berapa orang tadi, Bapak Ibu? 5 orang ya. Ada 5 orang yang tidak bisa jatuh haknya atas waris si mayit, yaitu suami istri, bapak ibu, dan anak. Masalahnya ketika meninggal tiba-tiba baru tahu istrinya 4. Gimana itu? Anaknya 12. Kejadian gak itu? Oh banyak. Udah hitung-hitung warisan, tiba-tiba datang. Ibu siapa? Siapa? Saya istrinya. Loh banyak ternyata. Wah mantap ini. Berarti warisannya dibagi lagi, kan gitu. Habis itu ribut. Ini makanya salah satu yang menjadi catatan kita Bapak Ibu sekalian, khususnya buat bapak-bapak ini, gitu ya. Memang menikah istri kedua, ketiga, keempat memang boleh dalam Islam, tapi tidak sederhana. Kita harus pastikan betul-betul bagaimana kemudian pernikahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak menyebabkan kemudorotan, baik ketika kita hidup maupun ketika kita meninggal. Yang ketika meninggal itu lebih riskan lagi kalau kemudian tidak diatur dengan baik, kecuali sudah diatur dengan baik ya. Tapi saya tidak menyarankan, Pak ya. Tidak menyarankan ini ya. Makruh. Ya mau enggak, itu sudah ada pembahasan ya dulu. Kapan-kapan kita bahas lagi bisa ya. Tapi ini bukan pembahasan itu, ini pembahasan tentang faraid gitu ya. Jadi tadi ketika seorang mayit meninggal, apa yang pertama kali dicek? Ya, setelah diurus makaman dan seterusnya, berapa harta yang akan diwariskan. Kemudian diteliti betul siapa yang berhak mendapatkan. Jangan dibilang nggak ada, karena nggak ada di lokasi, ya udah nggak ada. Lu ternyata anaknya masih ada, merantau di sebelah sana, ya, cucunya, harus dipastikan dulu. Nah, jadi kita kemudian yang mengerti harus berusaha menyampaikan harta kepada yang berhak. Kemudian terakhir, wa man la yaris bihalin sab'atun. Nah, ada juga orang-orang yang tidak boleh mendapatkan warisan dalam kondisi apapun. Tidak boleh mendapatkan Kalau tadi kan harus mendapatkan waris. Kalau ini tidak boleh mendapatkan waris. Yang pertama, al-abdu, hamba atau budak. Seorang budak tidak mendapatkan warisan dari tuannya. Ya. Kedua, wal mudabbaru. Ini juga sama, budak juga. Cuman budak yang merdeka setelah tuannya meninggal. Jadi istilahnya al-mu'allaq itquhu ala mauti sayyidihi. Jadi kemerdekaannya itu menggantung pada wafatnya tuannya. Jadi tuannya bilang, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Nah, berarti setelah tuannya meninggal otomatis dia merdeka dan tidak boleh diperbudak lagi. Tapi dia tidak mendapatkan warisan dari tuannya. Wa ummul walad. Nah ini, ibu dari anak. Maksudnya apa? Bukan ibu kandung, bukan ibu yang tadi kita sebutkan di atas. Ini konteksnya perbudakan. Jadi seorang laki-laki dia memiliki budak perempuan. Nah, dalam hukum Islam seorang laki-laki itu boleh berhubungan dengan budak perempuan. Boleh itu. Kemudian mengandung dan melahirkan anak. Nah, kalau si anaknya dapat, tapi kalau si ibunya ini karena posisinya masih budak,
maka dia tidak mendapatkan. Kecuali kalau dimerdayakan dulu, habis itu menikah, statusnya bukan budak, statusnya istri, itu dapat. Lah, sekali lagi ya Bapak Ibu, biar kita hati-hati. Loh, berarti Islam pro perbudakan? Bukan. Ini regulasi yang dibutuhkan dalam proses menghilangkan budak. Karena budak itu, Bapak Ibu, itu sesuatu yang mahal pada waktu itu. Dan orang itu bisa punya budak banyak. Lah kalau Islam turun, kemudian budak disuruh dimerdayakan semua, apa akan terjadi? Chaos, kerusuhan, dan Islam tidak akan disambut dengan baik. Tapi ketika masuk setahap demi setahap, nggak lama kok, nggak lama perbudakan hilang. Perbudakan, dan sampai hari ini kan, alhamdulillah sudah tidak ada. Bahkan jauh sebelum Nelson Mandela di Afrika itu sebagai tokoh penghilang perbudakan, jauh sebelum itu Rasulullah SAW sudah melakukannya dan berhasil. Baik, tapi ini kita pelajari agar apa? Agar kita tahu bagaimana, kan hari ini sudah tidak ada perbudakan, kok masih dikaji terus? Agar kita tahu dulu di zaman Nabi, kendati pun ada perbudakan, tetap ada aturannya, agar jangan sampai kita dikelabui orang. Wah, dulu di zaman Nabi ada perbudakan, berarti Islam pro perbudakan. Oh tidak, ya. Nah, ini kita baca saja gitu ya, walaupun tidak bisa kita praktekkan waktu tidak ada perbudakan. Wal mukatabu, ya, mukatab itu apa? Huwallazi ta'aqada ma'a sayyidihi ala ayyutiyahu miqdaran minal mal fa in addahu asbaha hurran. Sama, ini budak juga, yaitu budak yang apa? Yang ada perjanjian dengan tuannya, kalau dia berhasil mengumpulkan sejumlah harta maka dia bebas. Tuannya bilang, budak, kalau kamu bisa mengumpulkan uang 10 juta kamu bebas. Maka setelah dia mengumpulkan 10 juta dia bebas. Nah, ini tidak mendapatkan waris juga. Kemudian wal qatil lainnya, pembunuh almarhum. Wah, ini biar cepat dapat waris dibunuh aja lah, misalnya gitu. Nauzubillah. Loh, kalau ngebunuh malah nggak dapat. Seorang anak membunuh orang tuanya, nauzubillah, kan harusnya dapat anak kan, tapi karena dia membunuh, udah nggak dapat. Karena dia membunuh almarhum, nggak dapat. Orang tua ngelihat anaknya kaya, ingin harta anaknya, dibunuh aja anaknya biar dia mendapatkan wariskan. Kan dia bapak, pasti dapat. Oh iya, dia pasti dapat, tapi karena dia membunuh jadi tidak dapat. Seperti itu ya. Jadi wal qatil, pembunuh almarhum tidak dapat. Wal murtaddu, orang yang keluar dari Islam, tidak dapat. Bapaknya muslim, anaknya muslim. Anaknya murtad, bapaknya meninggal, anaknya nggak dapat. Atau sebaliknya, bapak muslim, anak muslim. Bapaknya murtad, anaknya meninggal, bapaknya tidak dapat. Ya, murtad, keluar dari Islam. Wa ahlu millataini, dan dua pemeluk agama, maksudnya adalah non muslim ya, Kristen dan Yahudi, Nasrani dan Yahudi, Kristen dan Yahudi juga sama, itu tidak. Jadi tidak, seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada non muslim dan tidak mendapatkan harta warisan dari non muslim. Kenapa? Nah, ini bagian dari menghormati agama lain. Ya silakan, agama lain mengatur warisannya sesuai dengan ketentuannya. Nah, kalau Islam ada ketentuan seperti itu. Baik. Jadi itu tadi kita sudah bahas 10 orang laki-laki yang mendapatkan waris, 7 orang perempuan yang mendapatkan waris, 5 kelompok orang yang harus mendapatkan waris dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun, dan terakhir 7 orang yang tidak bisa mendapatkan waris. Ini sebagai kata pengantar ya, sebagai bagian awal dari kajian waris. Insyaallah pekan depan semoga Allah kasih umur panjang, kasih kita hidayah, kita bisa melanjutkan kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan ya Bapak Ibu, karena masih banyak ini seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi
apa yang kita lakukan, kita iktikaf di masjid yang mulia ini dari ba'da subuh sampai sudah tiba waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala umroh, pahala haji, karena itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Siapa yang salat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir, dia mengaji sampai datang waktu syuruk, maka Allah memberikan pahala haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz yang sudah menyampaikan. Ini baru pembuka ya, gitu. Berarti masih panjang ya, berseri soalnya. Berseri. Jadi baru pembuka aja, mungkin kita udah rada-rada ngeheng walaupun sepagi ya. Aja ngeheng. Ada roti biar gak ngeheng. Roti biar ngeheng. Ya, jadi itu sebagai mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita itu nggak kaget, oh kok kita nggak dapet gitu. Jadi kalau pertanyaan silahkan dikasih WA pribadi Wapri, karena ini mungkin masalah-masalah yang bisa jadi kerahasiaan dibahas, tapi pengirimnya pertanyaannya nggak kita buka gitu ya. Silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Oh nggak ada ya? Saya bacakan. Ya, ada pertanyaan yang mengirimkan, kita coba bacakan terlebih dahulu. Nomornya dipublish dari panitia. Enggak. Silakan. Rotinya sambil dicicipi katanya. Silakan. Yang ada keperluan bisa pulang dulu. Kalau yang ada keperluan, mangga silakan. Mana? Assalamualaikum Pak, mohon disampaikan ke Pak Ustadz, kalau warisan yang diberikan oleh nenek ke satu orang cucunya dengan sengaja dan sudah disetujui paman bibinya, itu gimana? Apakah harus dibagi ke saudara kandung cucunya atau tidak? Si nenek ngasih ke seorang cucunya tersebut dikarenakan si cucu tidak diberi warisan orang tuanya, jadi neneknya kasihan. Orang tua cucunya sudah meninggal semua, sedangkan saudaranya si cucu gak adil, paman bibinya pun tidak ada yang berani menegur. Jadi karena si cucu dekat dengan ke neneknya, neneknya memberi sebagian neneknya memberikan sebagai gantinya. Sebenarnya pemberian nenek tersebut sama besarnya atau lebih kecil dari yang diterima saudara-saudara orang tuanya. Tetapi setelah neneknya meninggal, saudaranya minta warisan dari nenek supaya dibagi juga. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti perlu dirunut ya. Tapi ketentuan umumnya begini. Kalau yang diberikan langsung dipesankan oleh almarhum sebelum wafatnya, itu bukan warisan. Contoh nih Pak, saya ngerasa mau mati nih, mau meninggal karena saya udah penyakit berat. Lalu saya bilang begini, saya punya mobil 3 misalkan, langsung saya bagikan, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Itu bukan warisan dan bukan wasiat, itu pemberian. Ya, saya misalkan dalam kondisi sakit tapi masih sadar ya, bukan sakit yang keras kemudian udah sekarang enggak, saya masih sadar ya, masih sadar, masih bisa untuk membagi harta, kemudian hartanya saya bagikan. Saya kasihan sama itu cucu saya satu itu karena dia sudah tidak ada orang tuanya, saya gini-gini, maka saya bagikan, saya kasih. Itu pemberian dan itu boleh, terserah yang bersangkutan, yang punya harta tadi mau memberikan siapa dan berapa. Itu pemberian ya, bukan warisan. Kedua,
yang punya harta bilang begini, cucu saya yang itu, yang satu itu dia kasihan, nggak kayak yang lain. Jadi nanti kalau saya meninggal, ada kata-kata kalau saya meninggal, harta saya yang ini kasihkan ke dia. Itu bukan warisan, itu wasiat. Itu wasiat. Nah, tinggal nanti wasiat itu semua ada batas maksimal. Ya, nanti kita akan sampai ada ketentuannya. Ada berapa persen batas pembahasannya. Berapa batas maksimalnya itu? Ya, maksimal, tidak boleh semuanya. Saya sayangnya sama cucu yang itu. Jadi kalau saya meninggal, saya wasiatkan seperti itu. Jadi setelah meninggal, ternyata almarhum dulu ketika masih hidup pernah seluruh harta saya kasihin ke dia, nggak boleh. Jadi wasiat itu boleh, tapi tidak boleh semua tentu atau orang tertentu. Itu harus disampaikan. Setelah disampaikan, sisanya baru dibagi waris. Seperti itu. Gitu ya. Jadi misalkan gini, kan kadang kita agak rancu. Ada orang tua mau meninggal, habis itu anaknya bilang, "Pak, saya minta warisan dong." Lah, orangnya belum meninggal, gimana ceritanya minta warisan? Namanya harta waris itu adalah harta orang yang meninggal. Kalau orangnya belum meninggal, bukan waris namanya. Ya minta duit aja. Pak minta duit, Pak minta tanah, Pak minta rumah, udah gitu aja, bukan minta warisan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita bedakan ya antara pemberian biasa, kemudian warisan, dan wasiat. Nah, itu ya bedakan gitu ya. Wallahu a'lam. Wasiat itu Ya. Wasiat itu apa harus disaksikan dengan yang lain atau gimana? Iya, sebaiknya wasiat itu ada saksinya. Ya, wasiat itu ada saksinya. Maka kita yang sudah mengaji, ya, ketika kita berwasiat, panggil saksinya, penulisnya, katibnya. Ya, kalau perlu notaris. Oh, notaris kan hartanya banyak ya. Kalau nggak banyak banget, ya udahlah, kumpulin aja udah keluarga gitu ya. Kumpulin keluarga, udah ngomong, saya berwasiat. Nah gitu, berikan harta saya. Kalau saya meninggal, berikan harta saya. Kalau saya meninggal dan harta saya masih ada, yang ini, misalkan mobil yang itu, rumah yang itu, atau rekening yang ini, duit yang itu, sampaikan kepada cucu ini, cucu itu, atau teman saya, atau wakafkan ke masjid dan seterusnya. Nah, itu wasiat namanya. Itu wasiat. Seperti itu. Nah, harus ada saksinya. Kalau nggak ada saksi repot nanti. Nanti semuanya ngaku-ngaku merasa diwasiati. Wah, repot. Seperti itu. Dan itu kejadian. Nah, maka kita yang sudah mengaji seperti ini, maka nanti kalau kita merasa wah, kayak nggak lama lagi nih, biar nanti tidak ada, mau berwasiat ya panggil, disampaikan langsung. Gitu. Ridho ya, ya udah. Gitu. Kalau dipesankan untuk diberikan setelah meninggal, tapi kalau ketika masih hidup bagi-bagi langsung, itu bukan waris, bukan tapi pemberian. Ya monggo, silahkan, nggak masalah, silahkan. Masih hidup, bukan warisan. Gitu ya.